Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi at-tahirati wa ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil buril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang ke-6 di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah taala menerima amalan ibadah kita semua di bulan Ramadan kemarin, dan semoga kita bisa istiqomah di bulan-bulan setelah bulan Ramadan sebagaimana para ulama salaf mereka berdoa setelah berakhirnya Ramadan agar sekiranya amalan ibadahnya selama bulan Ramadan diterima, dan semoga Allah taala mengembalikan mereka kembali bertemu di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka kita juga berharap sebagaimana mereka berharap. Alhamdulillah kita tak terasa sudah berada di tanggal yang ke-6 ya, di bulan Syawal, atau mungkin sudah masuk yang ke-7 ya. Nah, karena sudah lewat waktu maghrib. Nah, dan kita di kajian fikih keluarga ini, kita sudah juga berada di pertemuan yang ke-7. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah taala memudahkan urusan kita dalam belajar dan juga beramal serta memberkahi kita semua. Nah, dan tidak lupa untuk saling mengingatkan, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah telah kita bahas tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh suami dan juga sebaliknya ya, hak suami yang harus dipenuhi oleh para istri. Lalu pada pertemuan terakhir kemarin ya, kita telah mulai masuk ke modul yang ketiga ya, membahas tentang nasihat secara umum untuk suami istri, dan kita baru di poin yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama ataupun dalam keadaan keramaian bersama orang lain maupun tatkala sendirian. Mana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Nah, anjuran untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Nah, dan di pertemuan kemarin juga kita jelaskan secara panjang lebar tentang hakikat takwa dan juga betapa pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan ini adalah amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga selain daripada akhlak yang mulia, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis di modul ya. Nah, dan pada pertemuan yang ke-7 ini ya, pertemuan yang kedua di modul kita ini, modul yang ketiga, kita masuk ke pembahasan tentang nasihat bagi para suami istri, yaitu wajibnya menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan juga menjaga batas-batas Allah Azza wa Jal, yaitu batasan hukum dan juga syariatnya di dalam keluarga. Nah, di sini disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, setiap muslim harus nantiasa berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya. Karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan juga keluarganya dari api neraka. Wajib menjaga batasan-batasan Allah dan juga menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan juga bid'ah. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang
panjang ya, cuma singkatnya ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan hadis ini panjang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana ketika itu beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati ketika itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfadka." Yang ketika itu Ibnu Abbas masih bocah, ya. Nah, "Ihfadillah yahfadka." Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Maksudnya senantiasa menolongmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian Nabi SAW juga berpesan, wa alam annal ummata ala jtama'at ala ayyan fa'aka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, dan pesan yang agung dari Nabi SAW, kalau seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka nggak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Begitu pula sebaliknya, kalau berkumpul seluruh manusia umat untuk mencelakakanmu, ya nggak akan tertimpa sedikit pun dari musibah penderitaan yang engkau alami kecuali itu semua atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua hanya bergantung dan berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya Nabi SAW di awal, ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pasti akan menjagamu. Ya. Seperti apapun gangguan dari luar, orang-orang sekitar, ataupun mungkin dari yang benci kepada rumah tanggamu, ya nggak akan bermanfaat kecuali itu semua asal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah lah kita semua meminta, kepada Allah lah kita semua memohon pertolongan. Nah, dan di sini disampaikan juga ya bahwasanya hendaknya kepala rumah tangga, para suami ya, menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Surat Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, ayat yang sering kita ulang-ulang ya. Nah, jadi Allah taala memerintahkan kepada seluruh suami ya, pelihara diri sendiri dulu ya. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya bagaimana menjadikan istri dan juga anak-anaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa itulah kemudian dapat menghindarkan diri dari api neraka. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri dan juga anak-anak kalian itu dengan cara yang patut. Ya. Fa in karihtumuhunna fasan takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kalau ada sesuatu yang enggak kamu sukai dari istrimu, maka boleh jadi hal yang tidak kamu sukai, akan tapi di situ Allah taala berikan kebaikan yang banyak padanya. Ya. Dan kaum lelaki, para suami ini adalah pemimpin dalam rumah tangganya ya, sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai para laki, para suami adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian ya. Nah, suami pemimpin bagi keluarganya, demikian istri juga pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi masing-masing adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanyakan tentang kepemimpinannya ya. Nah, kemudian juga di sini ya diperintahkan
untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah taala memiliki daerah larangan sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir rahimahullah taala, di hadis Arba'in Nawawiyah juga disebutkan, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, la ya'lamuhunna katsirun nas, yang enggak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Barang siapa yang terhindar dari perkara-perkara syubhat, perkara yang masih samar antara halal dengan haram, yang dikhawatirkan terjerumus kepada perkara yang haram, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya, ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dan Nabi SAW memisalkan karra'i yar'a haulal hima, seperti halnya seorang pengembala yang mengembalakan binatang gembalaannya di sekitaran daerah larangan, yushiku ayyar ta'fihi, ya, nyaris masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Nah, dan Nabi SAW berpesan, ala wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu. Setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan daerah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi jangan sampai kita masuk kepada daerah larangan, jangan sampai kita masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengembala, ya, hendaknya menjauhi batasan daerah yang dapat menjerumuskan kepada keharaman-keharaman, ya, dalam hari ini perkara-perkara syubhat. Jadi benar-benar kita berhati-hati dalam perkara-perkara yang samar hukumnya, yang dikhawatirkan jatuh kepada perkara yang haram. Dan paling selamat bagi agama dan juga bagi diri kita, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini. Nah, kemudian di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, ya, di akhir, wa inna fil jasadi mudghah wa idza salat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa halam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwasannya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, apabila baik baik semua amalan, apabila buruk buruk semua amalan, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, di sini kami juga berpesan mengingatkan, ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga hati ini, ya. Ketahuilah bahwasanya sumber ketakwaan itu adalah bersumber dari hati kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk bahwasanya ketakwaan itu bersumber dari hati, ada di hati. Nah, dan juga sebagaimana kita tahu, seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan haji, menyembelih, puasa, dan lain sebagainya, itu semua tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu bersumber dari hati, ya. Takwa itu tempatnya ada di hati. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, bahwasannya ketakwaan yang hakiki itu bukanlah pada amalan-amalan yang tampak pada anggota tubuh kita, melainkan yang bersumber dari hati kita, ketakwaan yang ada di dalam hati kita, ya. Nah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, kemudian kebersamaan kita dalam rumah tangga, nah, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari bagaimana keikhlasan kita, kemudian bagaimana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf kita, rasa takut kita kepada Allah,
roja, berharapnya kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah, muraqabatullah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sejatinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya yang kemudian yang menjadi penentu diterimanya amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala nggak menerima innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah taala hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara amalan uh, amalan seorang yang beriman kepada Allah dengan amalan orang yang munafik, ya, itu dibedakan dari apanya? Dari hatinya, tentunya apa yang ada di dalam hatinya. Karena orang munafik amalannya mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang mukmin, dari segi ibadahnya, puasanya mungkin lebih banyak, kemudian sholatnya lebih banyak, infak, sedekah, zakatnya lebih banyak, akan tetapi hatinya munafik. Dia melakukan itu bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena ria atau mungkin karena takut kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditetapkan hati kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbaini min asadir rahman." Sungguhnya hati anak Adam, hati manusia itu seluruhnya berada di antara jari jemari Rahman yang kemudian yusarrifuhu itu yasha. Allah Ta'ala bolak-balikkan sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kalian kita tidak mengetahui. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk para sahabatnya dan kepada umatnya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai Rob yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Nah, ya. Dan untuk menjaga hati ini juga sangat penting, ya, bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mental kita, apalagi di zaman sekarang, ya, zaman digital, zaman internet, zaman medsos. Subhanallah, harus pandai-pandainya kita menjaga hati kita, pandai-pandai kita mengolah hati kita, ya. Lihat banyak penyakit-penyakit yang kemudian diderita oleh orang-orang zaman sekarang, ya. Kemudian hasil analisa dokter itu bersumber dari pikiran, ya. Selain makanan, ya, pikiran yang paling berpengaruh besar itu adalah dari pikiran mereka, ya. Nah, dan pikiran itu bersumber dari hati, karena hati yang dimaksud yang mengendalikan ini, hati bukan hati yang ada di organ dekat jantung kita, bukan, tapi hati nurani kita yang mengontrol seluruh amalan kita yang berbolak-balik di dalam diri kita. Nah, itu hati itu yang harus senantiasa kita jaga untuk senantiasa bersih, agar sekiranya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Syuara ayat 88 sampai 89, yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Hari ada manfaat harta dan juga anak keturunan kita kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, betapa nikmatnya, ya, rumah tangga yang di situ suami dan istri memiliki hati-hati yang bersih, hati yang suci, hati yang jauh dari iri, dengki, hasad, marah, dendam, was-was. Nah, dan ini yang membuat rumah tangga jauh lebih baik dan juga yang membawa kepada kesehatan fisik dan juga mental. Maka penting bagi untuk suami istri
untuk menjaga hatinya untuk senantiasa bersih, ya, bersih dari kesyirikan, juga bersih dari keinginan-keinginan yang ada pada manusia, ya. Nah, kalau kita ingin bahagia itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, izzat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kepada dunia, Allah Ta'ala akan mencintaimu. Wazat fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka uh, manusia akan mencintaimu. Nah, sebuah faidah juga yang sangat agung, ada pelajaran dari Syekh bin Bas rahimahullah taala. Syekh bin Bas pernah ditanya, kenapa sih engkau dakwahnya itu diterima oleh seluruh manusia, oleh kebanyakan manusia, sedangkan banyak dai-dai yang lain itu nggak diterima dakwahnya. Nah, sedangkan kau begitu dicintai oleh manusia, apa rahasianya gitu. Nah, ketika itu beliau bukan berada di forum kajian ya, tapi duduk dengan seorang ikhwan kayak gitu yang bertanya secara majelis khusus ya, bukan majelis taklim, nah, majelis khusus ya. Oleh karenanya kemudian Syekh bin Bas rahimahullah taala menyampaikan kepadanya ya, kalau apa namanya, untuk memotivasi ya, bukan babur ria, bukan babur sum'ah, dan juga beliau menyampaikannya bukan di volume majelis taklim yang diketahui orang banyak, tapi dia memberi nasihat secara khusus pada orang yang bertanya kepadanya di majelis majelis khusus ya. Nah, di situ beliau sampaikan ya bahwasannya mungkin yang membuat dakwahnya diterima itu, dia dicintai oleh banyak orang ya, adalah dia nggak pernah merasakan al-hikad. Maksudnya apa? Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Jadi perasaan hasad atau ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain itu alhamdulillah kata beliau dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri beliau. Mungkin karena itulah kata beliau, beliau dicintai oleh manusia dan dakwanya diterima oleh kebanyakan. Nah, dan itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua ya. Jangan iri, jangan hasad, jangan dengki dengan apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain akan mencintai kita, Allah Ta'ala akan mencintai kita, dan hidup kita juga jauh lebih tenang ya. Hidup kita jauh lebih tenang, apalagi dalam rumah tangga ya. Jangan iri dengan rumah tangga orang lain, tapi kita bersyukur dengan rumah tangga kita, dan kita berupaya untuk menjaga keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah, menjaga keakraban. Dan di sini juga apa namanya, nasihat ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan, memiliki daerah-daerah larangan yang kemudian kita tahu bahwasannya kita semua manusia punya musuh yang sama sampai hari kiamat, yaitu iblis, yang mana iblis akan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, iblis senantiasa menyeru para pengikutnya untuk masuk, untuk ikut bersamanya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Nah, dan iblis memiliki langkah-langkah dalam menyesatkan manusia ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis ya, dalam menyesatkan manusia, dan iblis enggak pantang menyerah ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid tentang
langkah-langkah iblis dalam menyesatkan manusia yang ini hendaknya harus diketahui oleh setiap kita, ya, suami, istri, dan kaum muslimin. Nah, jadi yang pertama, iblis akan berusaha untuk membawa kepada kekafiran, kesyirikan, ya, kekufuran, memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu dakwah utamanya iblis. Ya. Kemudian kalau dia nggak bisa, maka dia akan mengarahkan kepada perbuatan bid'ah. Diarahkan, nggak bisa dikafirkan nih orang, nggak bisa dijadikan syirik nih orang, dia akan jadikan manusia ini terjatuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, kalau nggak bisa juga, maka nggak menyerah dia kepada derajat di bawahnya lagi. Dia akan dorong untuk melakukan dosa-dosa besar al-kabair. Ya, kalau nggak bisa juga, maka dia ya sudahlah. Kalau nggak bisa melakukan dosa besar nih orang, ya dia bawa kepada dosa-dosa kecil. Ya, nah dosa-dosa kecil dan dosa kecil ini dapat menjadi besar ya ketika diremehkan dan dilakukan terus-menerus. Ya, nah kemudian kalau nggak bisa juga kepada dosa kecil ini orang hebat banget gitu, dosa besar nggak bisa, dosa nggak bisa, ya udah akhirnya apa-apalah, disibukkan dengan perkara-perkara mubah, ya, yang sifatnya boleh tapi tidak menilai pahala walaupun juga tidak ada sanksinya, ya. Daripada dia dapat pahala, mending dia melakukan perbuatan yang nggak ada pahalanya sama sekali kayak gitu, ya. Nah, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, permainan dan lain sebagainya, melalaikan dia dari mendapatkan pahala. Kalau nggak bisa juga, dia nggak akan menyerah. Ya, dia akan sibukkan dengan amalan-amalan yang kurang afdol, meninggalkan amalan yang lebih afdol pahalanya. Ya, dia nggak bisa dapat apa namanya nggak bisa menyibukkan dengan perkara-perkara mubah sehingga orang yang nggak dapat pahala. Oh ya udahlah, nggak apa-apalah dia melakukan amalan dapat pahala tapi pahalanya pahala yang minimal, ya. Disibukkan terus dengan perkara-perkara yang kecil sehingga meninggalkan perkara amalan yang lebih besar pahalanya, ya. Nah, dari sini kita hendaknya menyadari ya betapa liciknya, betapa tidak menyerah iblis dalam menyesatkan kita umat manusia. Begitu pula dalam hal rumah tangga kita, ya. Dalam hal rumah tangga kita, iblis akan selalu berusaha untuk apa namanya menimbulkan huru hara dalam rumah tangga kita. Ya, karena iblis nggak akan suka kalau rumah tangga kaum muslimin itu baik. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang awal ya, bahwasanya iblis menancapkan panjinya di tengah lautan, kemudian dipanggil seluruh pasukannya, ya, kemudian disebar untuk melakukan keburukan-keburukan, ya, kemudian datang kembali, maka yang paling bagus, yang paling dekat, yang paling dia puji, yaitu yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, ya, menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, naudzubillah, ya. Untuk itu bekal bagi kita ya, hendaknya kita betul-betul menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati dengan iblis, setan yang nggak akan menyerah sehingga kita bisa masuk ke perkara-perkara yang haram, sehingga kita masuk ke perkara-perkara yang syubhat yang dapat menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang haram. Alhamdulillah. Ya, ini pentingnya ilmu. Ya, rumah tangga butuh ilmu agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang syubhat. Betapa banyak orang yang terjerumus pada perkara haram dimulai dari perkara syubhat dan ini disebabkan karena ketidaktahuannya. Ya, jadi pentingnya belajar. Baik. Kita lanjut ke nasihat beliau yang ketiga untuk suami dan juga istri, yaitu melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jal dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Nah, beliau sampaikan setiap keluarga ya, wajib melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertauhid kepada
Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya tauhid ya dibagi oleh para ulama menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Walaupun pembagian ini ya tidak tersurat di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara tersirat dan juga begitu jelas ya, begitu jelas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maksudnya rububiyah ini adalah dalam hal perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan bahwasanya orang-orang kafir, orang musyrik, itu orang musyrik, mereka meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya siapa mereka, mereka akan jawab Allah, ya. Tapi kalau diminta hanya menyembah kepada Allah, mereka enggan. Itulah syirik jadinya, ya. Nah, jadi dalam hal rububiyahnya mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, tapi dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal penyembahan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala saja mereka berbuat kesyirikan di situ ya. Nah, jadi tauhid uluhiyah, inilah tauhid uluhiyah yang menjadi asas seterusnya para rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian tauhid asma sifat, nama-nama Allah yang baik dan juga sifat-sifat Allah dia yang tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengannya apapun dan siapapun itu kapanpun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lagi maha melihat. Dan betapa banyak yang kemudian menolak asma wa sifat datang dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya keyakinan kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa yang datang dari Allah ya, bersumber dari kitab Allah, dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah memiliki nama demikian, ketika Rasulnya menyampaikan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat demikian, maka kita mengimani sebagaimana datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan tidak menolaknya ya, dengan tidak menolaknya, tidak